Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehingga pada kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan, kesempatan, semangat dan juga kesenangan di dalam menuntut ilmu, dan memberikan kepada kita bimbingannya agar kita bisa memahami ilmu sesuai dengan keridhoannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga yang barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-14 tentang al-wadi'ah wal itlafat. Insyaallah kita akan membahas tentang al-wadi'ah di kesempatan kali ini insyaallah. Baik, kita sama-sama membaca kitabnya. Al-babur rabi al-ashara al-wadi'atu wal itlafatu wa fihi masailu. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa adillatu masyru'iyatiha. Permasalahan yang pertama, ta'rif, pengertiannya dan dalil-dalil yang mensyariatkannya. Al-awwalu ta'rifuha, yang pertama pengertiannya. Al-wadi'atu hiya ainun yadhu'uha malikuha. Wadi'ah artinya adalah barang yang diletakkan oleh pemiliknya, au naibuhu, atau wakil dari pemiliknya, indaman, kepada orang yahfaduha, yang menjaganya, bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Jadi wadi'ah itu artinya adalah titipan, gampangnya. Apa itu titipan? Suatu barang yang diletakkan atau ditaruh oleh pemiliknya atau wakil dari pemiliknya kepada orang yang akan menjaganya tanpa imbalan. Adillatu masyru'iyatiha, yang kedua dalil-dalil pensyariatannya. Al-aslu fiha, asal hukum pada wadi'ah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang dipercaya menunaikan amanahnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, addil amanata limani tamanaka. Sampaikanlah amanah, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Wala takhun man khanaka, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Wali anna dzarurata wal hajata da'iyatun li'ida, dan kebutuhan yang darurat serta hajat hidup itu menuntut dibolehkannya wadi'ah atau menitip. Karena
Setiap orang tidak bisa menjaga semua yang dia miliki. Terkadang dia membutuhkan jasa orang lain untuk menjaga barang yang dia miliki. Faman wajada fi nafsihil qudrata. Siapa yang mendapati pada dirinya kemampuan ala hifdzil amanati untuk menjaga amanah, fa innahu yustahabbu lahu, maka sesungguhnya disunahkan baginya an yaqbalal wadi'ata, untuk menerima titipan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Amma idza alima min nafsihi, adapun jika ia mengetahui dirinya ada mal kudrati, tidak mampu ala hifdzil wadi'ah, untuk menjaga titipan, fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu lahu, tidak boleh baginya qabuluha, untuk menerima titipan. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, syartu sihhatiha, syarat sahnya wadi'ah, syarat agar wadi'ah menjadi sah. Antakuna min jaizit tasarruf limithlihi, hendaknya wadi'ah ini dilakukan oleh orang yang boleh bertindak kepada orang yang semisal dengannya, yaitu kepada orang yang juga boleh bertindak. Siapa itu orang yang boleh bertindak? Yang dimaksud dengan orang yang boleh bertindak adalah orang yang mampu menjaga harta, yaitu orang yang merdeka, dewasa, dan juga bertindak lurus. Falau auda'a insanun Falau auda'a insanun jaizut tasarrufi malahu inda sagirin au majnunin au safihin, maka apabila orang yang boleh bertindak menitipkan hartanya inda sagirin, kepada anak kecil, au majnunin, atau kepada orang gila, au safihin, atau kepada orang yang tindakannya gak lurus, ya, bisa disebut seperti orang bodoh, fa'atlafahu, maka anak yang kecil tadi atau orang gila atau orang yang bodoh dititipin tadi merusaknya, fala dhamana, maka orang-orang yang dititipin tadi, baik anak kecil atau orang gila atau orang yang bodoh, tidak menggantinya, ya, tidak menggantinya, sehingga orang yang menitip tidak bisa menuntut kepada orang yang dititip untuk mengganti rugi, sebab ia menitipkan barangnya kepada orang yang tidak bisa bertindak lurus. Litafritihi, hal itu karena kelalaian orang yang menitipkan. Wa in auda as-saghiru wa nahwu, dan apabila anak kecil atau yang semisal dengan anak kecil menitipkan malahu inda akharin, menitipkan barangnya kepada orang lain, saral wadi'u dhaminan, maka titipannya itu menjadi jaminan di dalam orang yang menerima titipannya. Jadi lita'addihi bi akhlihi, karena orang yang menerima titipannya itu melanggar aturan wadi'ah dengan cara mengambilnya. Jadi begini ya ikhwan, syarat sahnya untuk wadi'ah adalah orang yang menitip sama orang yang menerima titipan sama-sama orang yang boleh bertindak, merdeka, dewasa, dan bertindak lurus. Sehingga jika ada orang dewasa nih, ada orang gede, merdeka, dewasa, bertindak lurus, dia nitipin barangnya kepada orang yang tidak bisa bertindak
baik. Misalnya dia titipin ke anak kecil, atau dia titipin ke orang gila, atau dia titipin ke orang yang bodoh. Lalu orang yang dititipinnya itu merusak barang titipan, maka ya, orang yang memberikan titipan, orang yang menitipkan tidak bisa menuntut kepada orang yang menerima titipan untuk mengganti rugi. Sebab rusaknya barang titipan akibat lalainya orang yang menitip itu sendiri. Karena dia telah menitipkan barangnya kepada orang yang tidak baik tindakannya. Adapun sebaliknya, jika anak kecil atau orang yang bodoh menitipkan barangnya kepada orang yang jaizut tasarruf, boleh bertindak, dititipkan ke orang yang merdeka, dewasa, dan tindakannya lurus, maka di sini kondisi yang kedua ini, jika barang titipannya rusak, maka orang yang menitip berhak meminta ganti rugi kepada orang yang dititipin. Kenapa? Karena orang yang dititipin dia telah melanggar aturan wadiah, sehingga karena pelanggaran itulah dia menjadi bertanggung jawab. Melanggar dalam hal apa? Melanggar dalam syarat sahnya wadiah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Fil ahkamil muta'alliqati bil wadi'ati. Dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan titipan. Al-awwal, yang pertama, al-wadi'atu amanatun fi yadil mustauda'i. Titipan itu adalah amanah di tangan orang yang menerima titipan. Fala dhamana alaihi in lam yufrid. Maka orang yang dititipin tidak harus mengganti rugi jika rusak barang titipan selama dia tidak lalai dalam menjaganya. Li'annaha amanatun kasairil amanati. Karena wadiah atau titipan itu adalah amanah sebagaimana amanah-amanah yang lainnya. Wal aminu, dan orang yang dipercaya, layak man, tidak mengganti rugi, in lam yata'adda, selama dia tidak merusak atau selama dia menjaga dengan baik barang titipan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhamana ala mu'taman, tidak ada ganti rugi, tidak ada kewajiban tanggung jawab atas pihak yang dipercayai atau atas pihak yang dititipin barang titipan. Baik. Kemudian yang kedua, idza ta'adda 'alal wadi'ati. Jika orang yang dititipin ini berbuat kerusakan terhadap barang yang dititipin, au farrata, atau dia lalai fi hifdhiha, di dalam menjaganya, fa innahu yadmanuha, maka orang yang dititipin bertanggung jawab atau wajib mengganti rugi idza talafat, jika barang titipannya rusak. Li'annahu mutliful mal, li'annahu mutlifun lima li ghairihi, karena orang yang dititipin dianggap sebagai orang yang merusak harta orang lain. Jadi intinya begini ya ikhwan, orang yang dititipin barang, dia nggak harus mengganti rugi jika barangnya rusak apabila dia telah menjaganya dengan baik. Tapi jika dia lalai di dalam menjaganya atau bertindak sesuatu terhadap barang titipan sehingga rusak, maka pada saat itu orang yang dititipin wajib untuk bertanggung jawab, wajib untuk mengganti rugi. Atsalits, yang ketiga, yajibu alal mustauda'i, wajib atas orang yang diberi titipan, hifdzul wadi'ati fi hirzin mitliha urfan, wajib untuk menjaga titipan
di tempat penyimpanan, di tempat terjaga menurut kebiasaan umum masyarakat. Atau dengan kata lain, orang yang dititipin wajib menjaga barang titipan dengan cara yang dimaklumi oleh masyarakat umum. Ya, cara-caranya dimaklumi oleh masyarakat umum. Bagaimana contohnya? Misalnya ada orang dititipin rumah. Maka orang yang dititipin rumah itu secara uruf, hal yang biasa diketahui oleh masyarakat umum, bahwa orang yang dititipin rumah seharusnya ngecek apakah jendela rumahnya udah ditutup, pintu rumahnya sudah ditutup, kemudian sesekali dia tengok. Itu namanya menjaga rumah yang dititipin. Kalau dia telah berbuat 3 hal tadi, ya, dia ngecek apakah pintu dan jendelanya sudah ditutup, 2 ya. Lalu yang kedua, sesekali dia tengok rumah tersebut, maka dia telah dinyatakan sebagai orang yang menjaganya. Seperti itu. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla amara bi'ada'il amanati, memerintahkan untuk menjaga amanah dan menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Wala yumkinu dzalika, dan hal tersebut tidak akan bisa terlaksana illa bihifdhiha, kecuali dengan menjaganya. Wali annal maqsuda minal idai al-hifdhu, karena yang dimaksud dan dituju dari menitip adalah untuk menjaga barang titipan. Wal wadi'u multazimun bidzalika, dan pihak yang dititipin wajib untuk melakukan hal tersebut. Fa'ilam yahfadha, jika dia tidak menjaganya, lam yaf'al maltazamahu, maka dia belum menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ar-rabi'u, yang keempat, ya juzulil mustaudai wa boleh untuk orang yang dititipi an yadfa'al wadi'ata, untuk menyerahkan titipan ilaman yahfadhu malahu, ilaman yahfadhu malahu adatan, kepada orang yang menjaga hartanya adatan, biasanya, kepada orang yang biasanya menjaga hartanya, kazaujatihi, seperti istrinya, wa abdihi, atau budaknya, wa khazinihi, atau penjaganya, wa khadimihi, atau pelayannya. Wa in talafat indahum, apabila barang titipannya itu rusak di tangan mereka, min ghairi ta'addin wala tafritin, tanpa adanya perbuatan merusak dan tanpa adanya kelalaian, fala dhamana alaihim, maka mereka semua tidak wajib bertanggung jawab. Jadi gini, orang yang diberikan titipan, dia boleh untuk memberikan titipannya itu kepada orang-orang yang biasa menjaga titipannya dia, kepada orang-orang yang biasa menjaga hartanya dia. Misalnya, ya, si fulan dititipin uang sama orang lain. Si fulan A nih dititipin sama orang lain harta. Maka si fulan A ini boleh memberikan titipan kepada orang-orang yang biasanya menjaga hartanya dia. Bisa seperti istrinya dia, atau budaknya, atau pelayannya, atau penjaganya. Dititipin lagi sama dia ke istrinya. Jika barang tersebut rusak tanpa adanya kelalaian atau tindakan yang bisa merusak barang titipan, maka mereka semua tidak bertanggung jawab, tidak harus mengganti rugi. Seperti itu. Al-khamis, yang kelima, la yajuzu, tidak diperbolehkan an yuwaddi'aha inda ghairihi, tidak boleh menyerahkan barang titipan kepada orang lain
min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Wa amma li udhrin, adapun jika karena uzur, kasafarin seperti safar, au huduri mautin atau sekarat, fajaizun, maka boleh menitipkan barang titipan kepada orang lain. Wa alaihi, dan bagi orang yang dititipin, fa in auda'aha indal ghairi bi udhrin, jika dia menitipkan lagi barang titipan kepada orang lain karena adanya uzur, fatalafat, kemudian rusak, lam yadman, maka dia tidak mengganti rugi. Wa in kana bi ghairi udhrin, tapi jika dia menitipkannya lagi kepada orang lain dan hal tersebut tanpa uzur, maka domina, maka dia wajib bertanggung jawab, lita'addihi, karena dia telah melakukan pelanggaran, wa tafritihi, dan dia telah melakukan kelalaian. Kalau poin yang sebelumnya tadi, orang yang dititipin memberikan titipan itu kepada orang-orang yang biasa menjaga barangnya, istrinya, pembantunya, pelayannya, budaknya, penjaganya, maka nggak harus pakai uzur kalau itu. Tapi jika dia titipinnya kepada orang lain, orang yang gak biasa menjaga hartanya, misalnya ke tetangganya, ke temennya, seperti itu, maka jika dia, yaitu orang yang dititipin, menitipkannya lagi kepada orang lain, jika dengan uzur lalu barangnya rusak, maka dia tidak mengganti rugi. Tapi jika tanpa uzur, maka dia harus mengganti rugi. Apa uzurnya? Contohnya dia pengen pergi safar, atau dia menderita sakit yang menyebabkan kondisinya semakin memburuk, seperti itu. Baik. As-sadis, yang keenam. Idza khafal mustauda'u 'alal wadi'ati au arada safara, jika orang yang dititipin merasa khawatir, kayaknya udah nggak bisa lagi menjaga barang titipan, au arada safar, atau dia pengen pergi safar, fa innahu yajibu alaihi, maka pada saat itu wajib baginya, yaitu bagi orang yang dititipin, radduha, mengembalikan barang titipan ila sahibiha, kepada pemilik aslinya, au wakiliha, atau kepada wakil pemilik aslinya. Fa illam yajidhuma, jika orang yang dititipin tidak mendapati keduanya, tidak mendapati pemilik aslinya atau wakil pemilik aslinya, fa innahu yahmiluha ma'ahu fis safar, maka hendaknya dia membawa barang titipan tersebut bersamanya untuk pergi safar. Idza kana dzalika, apabila hal tersebut ahfadlaha, bisa lebih menjaga barang titipan daripada ditinggalin di rumah nanti malah kecurian, lebih baik dibawa, ya, dibawa sekalian untuk pergi safar. Wa illa, tapi kalau dia nggak bisa membawanya selama safar, dafa'a ilal hakim, maka hendaklah ia menyerahkan barang titipan tersebut kepada pihak yang berwajib. Fa illam yatamatkan, tapi kalau nggak bisa juga, auda'aha indaman yathiqu bihi, dia boleh menitipkan kepada orang lain yang dia percayai. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati, sebelum hijrah, ilal madinati, ke kota Madinah, auda al-wada'i'a, beliau menitipkan barang-barang titipan yang ada pada beliau titipkan lagi li Ummi Aiman, kepada Ummi Aiman radhiyallahu anha. Wa amara Aliyan, lalu Nabi memerintahkan Ali an yaruddaha ila ahliha, untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Wa kadzalika, dan begitu pula, idza maridul mustauda, jika orang yang dititipin itu sakit, maradon mukhawifan, sakit yang mengkhawatirkan dia bakalan wafat, wa indahu wada'i'u, padahal dia ada barang titipan orang lain,
fa innahu yajibu alaihi radduha, maka orang tersebut wajib untuk mengembalikan barang titipan ila ashabiha kepada pemiliknya. Fa illam yatamakan, tapi jika dia tidak bisa, auda'aha indal hakim, dia boleh menitipkannya kepada pihak yang berwajib, au indaman yathiqu bihi, atau kepada orang yang dia percayai. Ya. Jadi jika ada orang merasa udah nggak bisa lagi nih ngejagain barang titipan karena dia sakit atau karena dia pengen pergi safar, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah balikin barang titipannya kepada pemilik aslinya atau kepada wakilnya. Yang kedua, kalau dia nggak nemuin pemilik asli, dia serahin ke pihak yang berwajib, biar pihak yang berwajib yang menjaganya. Yang ketiga, kalau dia nggak bisa menitipkan ke pihak yang berwajib, maka dia boleh titipin ke orang lain. Boleh dia titipin ke orang lain dengan syarat orang lain tersebut dia percaya adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian ya ikhwan, yang ketujuh, idza kanatil wadi'atu dabatan, jika barang titipannya itu berupa hewan, lazimal mustauda'u i'lafuha, maka wajib bagi orang yang dititipin untuk memberinya makan, wa taghdiyatuha, dan memberinya gizi. Fa in ahmalaha, jika dia lalai di dalam merawatnya, wa talafat atau talifat, lalu rusak, dominaha, maka dia harus menggantinya. Wa ya'tham bihadzal ihmal, dan dia berdosa karena kelalaian ini. Dihormatiha, karena hewan itu memiliki kehormatan, hak untuk dirawat. Wali anna kullu kabidin ratbin, karena setiap yang memiliki nyawa di dalam merawatnya ada pahala. Asamin, yang ke-8, al-mustauda'u aminun, orang yang dititipin itu adalah orang yang dipercaya. Yuqbalu qauluhu, maka perkataannya harus diterima, dipercayai. Idza da'a, apabila orang yang dititipin itu menyatakan annahu raddal wadi'ata, bahwa dia telah mengembalikan barang titipan ila sahibiha, kepada pemilik aslinya, auman yaqumu maqamahu, atau kepada wakil pemilik aslinya. Wa yaqbalu qauluhu ma'a yaminihi, dan perkataannya itu diterima, dipercaya, itu perkataan orang yang dititipin dengan ia bersumpah. Idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin, jika dia juga menyatakan bahwa barang titipan rusak tanpa ia melakukan tindakan kerusakan, wala tafritin, tanpa dia lalai, wa alal mustauda, dan bagi orang yang dititipin Allah yuakhir al wadi'ata, janganlah ia menunda-nunda untuk mengembalikan barang titipan inda talabi sahibiha laha, ketika pemilik aslinya telah meminta untuk dikembalikan. Fa in akharaha, jika orang yang dititipin menunda-nunda, min ghairi udhrin, tanpa adanya udhur, fatalifat, kemudian rusak, fa innahu yatman, maka pada saat itu dia wajib bertanggung jawab dan mengganti rugi. Maksudnya seperti ini ikhwan, orang yang dititipin maka sudah pasti dia adalah orang yang dipercayai, karena nggak mungkin orang nitipin barang kepada orang yang dia nggak percaya. Tentu orang kalau nitipin barang pastinya kepada orang yang dia percayai. Oleh karena itu orang yang dititipin dia harus dipercayai ucapannya. Jika orang yang dititipin bilang saya sudah ngembaliin titipan, maka wajib dipercayai, nggak boleh didustai. Begitu pula kalau dia bilang barang ini rusak tanpa saya berbuat yang rusak, tanpa saya lalai, dia rusak dengan sendirinya. Lalu orang yang dititipin itu bersumpah, demi Allah dia rusak dengan sendirinya, maka perkataan orang yang dititipin wajib untuk diterima. Seperti itu ya ikhwan.
Baik, kita lanjutkan. Min suwaril mu'asirati lil wadi'ati. Di antara bentuk zaman sekarang untuk titipan adalah al-wada'iul masrifiyah. Titipan-titipan yang diletakkan di bank. Wahia mayakumu bihil afrodu, yaitu titipan yang dilakukan oleh individual min ida imablak, dengan menitipkan sejumlah naqdiyah, uang, fil bunuk, di bank, ila ajalin muhaddadin, untuk waktu yang terbatas, au mutlak, atau waktu yang tidak terbatas. Wa yakumul bank, kemudian bank melakukan bitasorrufi fi hadal mablagi, melakukan tindakan terhadap sejumlah uang tadi, tindakan yang akan mengembangkan, menambah banyak uang tersebut. Wa yadfa'u li sahibiha, kemudian bank memberikan kepada pemilik asli uang tadi faidatan maliyatan tabitatan, tambahan uang yang tetap tambahannya terus menerus jumlahnya. Wa hadhihi tasiru fi maknal qard, maka dengan hal ini wadiah tadi akan berubah dari wadiah berubah menjadi qard, menjadi utang. Ngomongnya nitip, tapi karena tindakan bank seperti tadi, maka titipan akan berubah secara otomatis menjadi hutang. Min haitsu tamallukil bank li ainiha. Hal tersebut yaitu perubahan titipan menjadi hutang, min haitsu, dilihat dari sisi tamallukil bank li ainiha, karena bank mengelola barang sejumlah uang tersebut. Wa ta'alluqiha bizimmati, karena keterikatannya bank untuk bertanggung jawab terhadap sejumlah uang tersebut jika hilang. Wa tu'ahiduhu biraddi mithliha indal mutalabah, kemudian bank juga terikat untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut ketika diminta. Harus dikembalikan, nggak boleh bilang uangnya hilang, nggak bisa. Dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Wahiyya bihadhihi surah, maka dengan gambaran seperti ini, minar riba al muharram, titipan ini, titipan yang setelah berubah menjadi hutang, adalah hutang yang terkandung di dalamnya riba yang haram. Falyahdharil muslimuna minal wuqu'i fihi, maka hendaklah setiap umat Islam berhati-hati dari tindakan seperti ini. Amal wada'i ullati la yataqadha sahibuha 'alaiha faidah. Adapun titipan-titipan yang diserahkan oleh pemiliknya kepada bank di mana dia tidak menuntut untuk diberikan bunga, ya, 'alaiha, pada uang titipannya itu, kalladzi yu'raful yaum bil hisabil jari, sebagaimana yang diketahui pada hari ini dengan al-hisabul jari, rekening aktif, atau kita kenal dengan giro. Fala syai'a fihi, maka hal tersebut tidaklah haram. Li'annahu lam ya'khudh ziyadatan ala asli malihi, karena pemiliknya tidak mendapatkan tambahan pada sejumlah asli uangnya. Nggak ada tambahan, nggak ada bunga. Amma idza alzama syakhsu biqabdi ziyadah, adapun jika seseorang mengharuskan untuk adapun amma idza ulzima syakhsu biqabdi ziyadah, apabila seseorang diharuskan sama bank untuk mendapatkan bunga, wa kana muttarran ilal ida'i fi mithli hadhil bunuk, dan orang yang menitipkan itu dia memang sangat membutuhkan, ya, untuk menitipkan uangnya ke bank-bank yang seperti ini. Bihaitsu yalhaqhu dururun muhaqqaq bitarki dzalika, di mana kalau dia nggak nitipin uangnya ke bank tadi, maka dia akan tertimpa oleh mudarat yang akan dan kemungkinan besar terjadi. Fa innahu yaqbidu hadhihi ziyadah, maka pada saat itu dia boleh